Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita ingin melakukan aktivitas-aktivitas yang kaitannya dengan kegiatan sosial, ya teman-teman, kita akan mendapati satu fakta yang mengerucut pada perbedaan kepribadian antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kita mungkin akan mengenal teman kita yang memiliki sifat pemarah, ada juga teman kita yang lain sifatnya itu pendiam, ada juga teman kita yang lain sifatnya ceria dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan yang mencolok ini menjadi pertanyaan besar bagi para peneliti, khususnya di bidang psikologi itu. Mereka bertanya-tanya bahwa kira-kira apa sih yang menjadi faktor perbedaan itu ada? Apakah ini merupakan faktor hereditas, faktor keturunan, atau faktor pengalaman sosial, atau faktor-faktor yang lain? Nah, melalui pertanyaan seperti itu, kemudian para peneliti melakukan penelitian yang menghasilkan berbagai macam teori kepribadian. Ada yang mereka berdasarkan spekulasi filsafat, ada juga yang mereka berdasarkan bukti empiris, ada juga yang mereka menggunakan kombinasi antara keduanya. Tentu ya, teori yang baik itu adalah teori yang didasarkan pada bukti empiris atau bukti ilmiah dan spekulasi filsafat atau spekulasi yang sifatnya imajinatif namun terkontrol. Kalau misalnya kita bertanya ya teman-teman pada orang-orang awam itu, kira-kira apa sih menurutmu tentang kepribadian itu? Tentu kemungkinan besar mereka akan menjawab bahwa kepribadian itu adalah seperti pemarah, atau oh nih orang ini sifatnya pendiam, oh atau nih orang ini sifatnya urakan dan lain sebagainya. Tentu hal-hal seperti ini bersifat parsial, ya, tidak mewakili seluruh definisi dari kepribadian tersebut, serta mungkin bersifat subjektif, tidak objektif. Selain itu, kalau misalkan kita melihat pada tradisi di Pulau Jawa, seringkali orang-orang di Jawa itu menggunakan atau mengaitkan kepribadian itu dengan istilah, ada ya di Jawa itu dengan istilah primbon Jawa, yang memang hal itu masih bersifat spekulatif dan eh, perkiraan. Padahal memang seharusnya teori yang baik itu memang berdasarkan spekulasi yang terkontrol dan bukti-bukti empiris. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang seputar hal teori kepribadian serta dinamikanya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari kepribadian itu sendiri. Kepribadian atau personality itu teman-teman berasal dari kata bahasa Latin, yakni persona atau sebuah topeng yang memang digunakan untuk memainkan sebuah penampilan atau memainkan sebuah peranan tertentu yang bukan sebenarnya. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan berkembangnya sejarah, pengertian topeng atau persona ini kemudian bergeser maknanya menjadi pemain itu sendiri. Jadi yang awalnya persona itu diartikan sebagai topeng yang memang bukan sebenarnya sifat dari pemeran sebuah aktor, sebuah drama. Namun seiring bertambahnya zaman, seiring berkembangnya zaman, bukan lagi diartikan sebagai topeng, namun diartikan sebagai pemain di balik topeng itu sendiri. Nah, dengan hal ini para ahli menyimpulkan personality merupakan atribut di dalam individu yang menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia. Memang tidak ada definisi tunggal ya teman-teman terkait dengan definisi dari kepribadian ini. Namun dapat kita simpulkan pada dua hal, bahwa yang pertama, kepribadian itu merupakan pola sifat-sifat atau ciri-ciri unik yang memang relatif menetap dan memberikan sebuah konsistensi serta individualitas pada individu. Atau yang kedua, kepribadian itu diartikan sebagai organisasi yang dinamis yang memberikan ciri khas atau yang memberikan perbedaan pada setiap individu terkait bagaimana caranya dia menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Oke teman-teman, ada satu fakta unik ya terkait dengan kepribadian ini, bahwa ada satu pengetahuan yang menjelaskan tentang kepribadian ini secara spekulatif.
atau dalam istilah lain itu disebut dengan ilmu semu atau pseudoscience. Sumadi Suryabrata itu mendefinisikan ilmu semu itu sebagai berikut. Contoh, kalau dalam hal lain itu seperti grafologi, ketika kepribadian atau karakter manusia itu dijelaskan melalui bagaimana gurat-gurat tulisan tangan. Ada juga fisiognomi, yaitu menjelaskan kepribadian itu dari bagaimana keadaan atau bentukan wajah seseorang. Atau juga ada namanya astrologi, yaitu menjelaskan tentang bagaimana kepribadian individu atau manusia itu berdasarkan keadaan langit atau berdasarkan tanggal dari lahir individu tersebut. Teori kepribadian itu beraneka ragam ya teman-teman. Banyak sekali para ahli yang sudah menyusun teori kepribadiannya sendiri-sendiri, seperti yang kita kenal seperti Abraham Maslow, kemudian Alfred Adler, kemudian Albert Bandura, dan lain sebagainya. Nah, jika memang teori kepribadian itu disusun berdasarkan data yang objektif, lantas kenapa banyak sekali perbedaan-perbedaan yang mencolok antara satu ahli dengan ahli lainnya? Memang ya teman-teman, bahwa data yang diambil oleh para ahli itu bersifat objektif. Namun jenis data atau interpretasi data yang mereka ambil itu bersifat individual atau subjektif. Untuk memahami satu teori kepribadian tertentu ya, kita perlu untuk mengetahui bagaimana latar belakang dari pengarang. Kita juga perlu untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial pada saat teori kepribadian itu dikembangkan dan lain sebagainya. Semua teori kepribadian yang telah disusun oleh banyak ahli itu merupakan refleksi dari pengalaman atau latar belakang pribadi penulis atau pengarang, kemudian pedoman yang dia pegang, kemudian filsafat yang dia yakini, kemudian pengalaman masa kecilnya, bagaimana hubungan interpersonalnya, dan bagaimana cara unik pengarang dalam memandang dunia. Oke, itu saja teman-teman gambaran dari definisi teori kepribadian pada video kali ini. Apabila teman-teman ada saran, kritikan yang membangun, tambahan-tambahan lainnya, teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai tokoh yang menyusun teori kepribadian ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.